Hai teman-teman semuanya, di kesempatan kali ini aku bakal memperlihatkan beberapa proses hasil dari perbanyakan cabang dari tanaman adenium. Nah, jadi yang teman-teman lihat ini ada sekitaran 5 pot. Nah, ini baru saja saya melakukan pemotongan batang. Gunanya nanti saya mengharapkan di 2 minggu berikutnya mereka bisa mengeluarkan cabang-cabang baru atau tunas-tunas baru di setiap cabang yang sudah saya potong ini. Nah, nanti kedepannya seperti yang teman-teman lihat ini adalah cabangnya, ini sekitaran 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, nanti target saya di pot yang ini, perbanyakan cabang adenium yang ini, dia bisa mengeluarkan setiap cabang yang sudah aku potong ini, dia bisa mengeluarkan itu 2 teman-teman. Paling sedikit itu 2 ya. Jadi 2, 4, 6, 8, dan juga 10. Jadi mereka bisa lebih lebat, lebih rimbun, karena semakin lebat, semakin rimbun, bunga yang didapatkan juga semakin banyak teman-teman. Nah, sama halnya untuk pot yang ini ada 5 pot. Baru saja saya melakukan proses perbanyakan cabang, itu juga sama, ini juga sama, ini juga sama. Jadi kalau misalkan mereka punya cabang seperti ini hanya 2 atau 3, kedepannya kita bisa mendapatkan cabangnya itu 6 atau 8 dengan ini ya. Jadi ini kenapa saya tidak memotong. Nah, untuk perbanyakan cabang sendiri, batang-batang yang kita potong itu juga harus dilihat teman-teman. Jadi kalau misalkan batangnya masih hijau seperti ini cukup dibuang daunnya saja. Jadi kenapa kita membuang daunnya? Supaya nutrisi yang keserap itu tidak lari ke daun. Jadi mereka larinya ke batang saja, dan batang ini nanti cepat besarnya. Jadi pada saat kita melakukan pemotongan, akan tetapi untuk batangnya ini masih berwarna hijau, ini peluang mereka mengeluarkan tunas baru 2 atau 3 ini sangat kecil. Jadi kita harus menunggu batangnya itu besar sedikit, kurang lebih sampai mereka keabu-abuan seperti ini atau memutih seperti ini. Nah, ini sama juga teman-teman. Jadi ini aku anggap mereka sudah mengeluarkan 2 cabang, dan aku proses perbesaran batang. Jadi untuk daunnya di sini aku belum perlu. Jadi kita fokus untuk perbanyakan cabang dulu teman-teman. Oke, sekarang kita lihat untuk hasil perbanyakan cabang ini di 10 hari ataupun 2 minggu. Nah teman-teman, ini dia. Jadi di depan teman-teman ini tadi kita sudah melihat hari pertama pemotongan cabang, dan ini kurang lebih umurnya itu saya sudah melakukan pemotongannya itu sekitaran 4-5 hari. Nah, jadi untuk hasil di 4-5 hari dia sudah mengeluarkan tunas teman-teman. Jadi tunasnya ini sudah berwarna pink ya teman-teman. Jadi kalian sudah tahu apakah satu batang itu mengeluarkan 1 atau 2 mata tunas. Jadi kalau misalkan teman-teman kurang puas dia mengeluarkan 1, teman-teman bisa langsung melakukan pemotongan lagi. Jadi sampai dia mengeluarkan cabang 2 seperti yang kita inginkan. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk bakal tunas ini kan sudah kelihatan 1, 2, 3 teman-teman. Jadi untuk 2 hari kemudian ini bisa langsung nampak. Nah, jadi kita lihat untuk hasil dari 2 minggu atau sekitaran 17 hari. Ini dia teman-teman. Nah, di 2 minggu untuk hasil perbanyakan cabang kurang lebih seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa langsung hitung dengan kasat mata. Nah, di sini aku punya cabang 2, 4,
6, 7. Dan aku mengharapkan dari ketujuh cabang ini itu kurang lebih 14 teman-teman. Nah sekarang mari kita hitung berapa cabang yang mereka keluarkan. Untuk cabang 1 mereka mengeluarkan tunas barunya itu 2, 4, 6, ini juga 2, 8, 9, 10, ini bakal 11, 12, 13, 14. Nah ini bener ya, jadi seperti yang aku harapkan ini pas, ini malahan lebih, ini yang ini dia mengeluarkan 3 mata tunas, ini juga 3, jadi bonus 1 nggak apa-apa. Ini 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nah jadi ini ada bonusnya 2. Nah kurang lebih seperti itu. Nah ini untuk hasil di 2 minggu teman-teman. Nah jadi untuk hasil sendiri ini teman-teman harus tahu ya. Jadi setiap pot ataupun setiap batang adenium itu perkembangannya itu berbeda-beda teman-teman. Terkadang walau ini, itu, dan sana kita pemotongan cabangnya itu barengan, akan tetapi si ini sudah nampak cabang, si itu belum, si sana juga belum. Jadi perkembangannya itu berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa menargetkan oh 2 minggu itu sudah mengeluarkan cabang, tidak seperti itu teman-teman. Terkadang ada juga adenium aku tuh yang setelah perbanyakan cabang itu kadang sampai 3 minggu tuh baru sedikit saja. Oke kita lihat lagi untuk hasil di 3 minggu. Nah ini dia, ini untuk hasil di 3 minggu teman-teman. Saya melakukan perbanyakan cabang, yaitu memotong cabang guna mendapatkan cabang-cabang yang baru ataupun lebih banyak. Kalau ini kan cabangnya 1, 2, dan alhamdulillah mereka mengeluarkan setiap cabangnya itu 3 teman-teman. Jadi di 2 cabang ataupun batang ini saya sudah mendapatkan 6 cabang baru, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan target saya di setiap cabang itu 2 saja sudah cukup. Oke nggak apa-apa. Kalau misalkan teman-teman sudah memotongnya itu misalkan kejadian seperti ini. Nah, ini kita sudah melakukan pemotongan teman-teman. Jadi di sini dengan kasat mata, aku juga masih menunggu nih. Kalau misalkan sekitaran 2 minggu lagi dia tidak mengeluarkan temennya, ini fix aku bakal sedikit memotong ulang. Jadi tetap kalau satu cabang aku tidak menerimanya, aku bakal menerima ketika mereka mengeluarkan 2 cabang. Kalau misalkan belum, aku bakal berusaha memotong sampai potongannya itu habis. Nah seperti ini dia mengeluarkan 2, oke nggak apa-apa, ini juga 2. Jadi kalau udah 2, oke jalankan. Oke kita lanjut lagi, ada beberapa lagi ya. Nah seperti ini juga hasil dari 3 minggu, ini juga hasil dari 3 minggu. Ini kalau pot yang ini adalah grafting. Ini adalah grafting V. Kenapa dikatakan grafting V? Karena dia berbentuk huruf V teman-teman. Oke ada lagi. Nah ini dia. Nah di sini ini mungkin aku juga agak sedikit kecewa. Aku sudah memperlakukan untuk khusus yang ini nih sekitaran 6 bulan teman-teman. Dari dia kecil sekali sampai pokoknya aku udah menunggu, nanti teman-teman bisa tunggu aja kontennya. Nah jadi setelah saya melakukan beberapa kali potongan, dia juga masih mengeluarkan 1 tunas. Nah yang ini juga aku melakukan pemotongan, dia juga mengeluarkan 1 tunas teman-teman. Ya sudahlah, aku ini lagi bingung apakah aku harus memotongnya lagi. Jadi aku tunggu aja untuk beberapa minggu, aku biarkan saja. Oke kita lanjut. Nah kalau ini aku memotongnya agak deket sama bonggolnya teman-teman. Nah jadi kalau misalkan pemotongan yang deket sama bonggol, itu peluang keluarnya cabang itu lebih banyak teman-teman. Bisa dikatakan paling tidak itu 3. Kalau 2 itu jarang, tapi kalau 3 itu hampir rata-rata 3. Kalau 4 itu bonus, karena kalau misalkan pohon sekecil ini itu paling tidak 3 dia mengeluarkannya. Kalau 4 seperti yang aku bilang tadi bonus. Nah seperti ini mata
Tunasnya 1 2 3 4, sedangkan yang ini 2, ini baru muncul 1. Oke, kita terima. Ini 1 2 3 4. Nah, jadi nanti setelah agak sedikit besar baru kita melakukan pemindahan. Nah, ini dia untuk yang aku tunggu-tunggu. Nah, jadi aku melakukan untuk pot yang ini 2 kali, 2 periode teman-teman. Jadi di periode pertama anggap saja ini bunganya. Jadi aku melakukan pemotongan dan di setiap cabangnya itu mereka hanya mengeluarkan 1 teman-teman. Nah, jadi setelah 1 itu aku tunggu lagi mereka beberapa bulan. Terus di bulan berikutnya aku melakukan pemotongan lagi. Kenapa ditunggu? Karena memang batangnya ini kecil-kecil teman-teman. Jadi benar-benar aku harus menunggu mereka besar dulu. Nah, jadi untuk periode kedua baru aku mendapatkan adenium yang rimbun seperti ini. Jadi mereka itu bener ya kata-kata pepatah. Jadi sabar gimana sih, usaha tidak bakal mengkhianati hasil. Jadi aku benar-benar sudah mendapatkan di sini. Jadi awalnya ini aku potong lagi semua karena memang mereka mengeluarkan satu aja aku nggak terima. Aku potong dan akhirnya mereka mengeluarkan setiap cabangnya itu bisa dibilang kalau cabang di sini itu kurang lebih ada 8 cabang teman-teman, ada 8 batang. Jadi 2 batang saja yang mengeluarkan 2 cabang. Untuk yang lainnya mereka mengeluarkan 3 cabang baru ataupun 3 tunas yang baru. Mungkin kalau dihitung ini agak susah ya karena memang ini udah agak rimbun. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat juga sekilas, ini 3, ini 3, sebelah sini 3, sebelah sini 3. Pokoknya ada 2 batang aja yang mengeluarkan 2 cabang. Oke, kita lihat lagi yang untuk ujung sana. Nah, ini juga sama kejadiannya kayak tadi. Jadi benar-benar aku menunggu mereka sampai 2 periode. Yang namanya periode seperti ini teman-teman. Pertama udah potong tapi mereka mengeluarkan cabang 1, aku potong lagi dan sampai mereka mengeluarkan cabang 2. Ini juga, ini aku sudah bisa ya, 1 cabang itu 1 batang, maksud aku 1 batang mereka sudah mengeluarkan 2 cabang. Ini juga sama, 1 batang mereka juga sudah mengeluarkan 2 sampai 3 cabang baru. Nah, jadi punya kepuasan sendiri ya teman-teman ya, ketika apa yang kita lakukan itu benar-benar terjadi seperti yang kita harapkan. Jadi kenapa aku suka mereka banyak cabang, karena semakin banyak cabang nanti bunganya bakal semakin banyak teman-teman. Contohnya seperti ini misalkan 4, jadi bunganya itu hanya mengeluarkan ya 4 ataupun lebih, ataupun nanti ada yang berulah-ulah. Tapi kalau misalkan mereka semakin banyak batang, semakin banyak cabang, semakin rimbun dan bunganya juga semakin banyak. Otomatis kalau misalkan teman-teman punya usaha di bagian perbungaan itu bakal lebih menaikkan nominal rupiahnya. Tapi kalau misalkan seperti aku untuk sekedar hobi, ini punya 1 batang mengeluarkan 2 tunas saja, ini sudah sangat-sangat memuaskan teman-teman. Oke, semuanya sampai di sini saja sedikit sharing-sharing kita hari ini tentang perbanyakan cabang adenium. Sampai jumpa di next video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.